Halo, eh, perkenalkan nama saya Dini Siti Anggraini, saya dari SMKN 1 Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit share informasi bagaimana cara pembuatan blog. Sebetulnya dalam pembuatan blog itu bisa menggunakan beberapa cara. Salah satunya adalah dengan Blogspot. Ketika kita akan menggunakan Blogspot, kita harus memiliki akun Gmail terlebih dahulu. Apabila sudah memiliki akun Gmail, maka kita tinggal ketik www.blogspot.com, lalu akan terbuka view seperti ini. Nah, setelah itu apabila kita ingin membuat tulisan atau memposting tulisan atau narasi, caranya adalah kita klik entry baru di sini. Nah, misalnya sudah. Ini adalah tampilan ketika kita akan memposting tulisan. Nah, bisa dilihat di sini ada beberapa bar, yaitu compose. Nah, kalau misalnya kita klik compose, berarti kita hanya akan melihat teks tulisan kita apa adanya seperti ini, seperti kita mengetik di Microsoft Word. Tetapi apabila kita klik HTML, berarti yang harus kita masukkan adalah kode-kodenya HTML. Baik, di sini ada undo, di sini ada redo. Lalu ada font yang bisa kita pilih tulisannya. Ada font size. Di sini ada tulisan kita mau normal, subheading, minor heading atau normal. Di sini ada bold, italic, underline. Lalu stripe through, text color, text background color. Link ketika kita ingin mengattach link dari apapun, misalnya seperti yang akan saya lakukan ketika saya akan mengattach quiz. Lalu ketika kita ingin menginsert image, kita juga bisa klik insert image. Ada insert video, ada characters, lalu ada insert jump break. Di sini ada alignment, kita mau memilih supaya tulisan kita lebih proper, mau justified atau misalnya center. Lalu ada number list, bullet list, quotes, dan lain sebagainya. Nah, setelah kita mengetahui bar apa saja yang bisa kita lihat ketika kita menuliskan blog, cara yang paling mudah supaya tulisan kita baik atau proper adalah kita mengetik dulu di Microsoft Word. Lalu setelah itu kita masukkan atau copy paste ke blog kita yang akan kita buat. Misalnya di sini saya sudah mempunyai satu teks yang saya buat sendiri, yaitu mengenai diet. Kita bisa copy, lalu kita tuliskan, kita paste di sini. Oke. Nah, maka tulisannya sudah bisa kita lihat, dan bagaimana letak, alignment, dan lain sebagainya, layoutnya sudah bagus. Ya, mungkin ini akan cukup membantu. Nah, ketika kita akan menambahkan gambar, kita cukup pilih file, lalu kita pilih gambar mana yang akan kita attach. Nah, misalnya healthy food, kalau bisa filenya dalam bentuk PNG. Kalau tidak, kita bisa
edit dulu, mungkin dengan menggunakan Corel atau Photoshop. Ya. Lalu add selected. Nah, di sini sudah bisa terlihat kira-kira seperti itu. Lalu apabila kita ingin meng-attach link seperti yang akan saya lakukan, misalnya saya ingin membuat kuis ketika siswa saya misalnya mengerjakan tugas, maka akan saya tuliskan prolog, lalu di bawahnya akan saya attach link. Saya tinggal klik link di sini. Nah, web address-nya hanya tinggal memasukkan. Oke, saya buka dulu. Misalnya saya sudah punya kuis di sini, saya sudah buat di Google Form. Lalu saya klik send. Lalu di sini ada 3 pilihan. Yang pertama send via email, send via link, dan send via blog. Nah, kalau misalnya send via blog ini dalam bentuk HTML. Oke, misalnya ini sudah ada linknya, kita buat URL-nya lebih short. Oke, tinggal di copy, lalu kita masukkan ke blog. Oke, paste text to display-nya supaya tidak dalam bentuk kode-kode seperti ini. Mungkin kita bisa ganti, misalnya kita ketik kuis mengenai pokok bahasan gizi. Ya, oke. Nah, ini sudah ada, sudah bisa. Nah, ketika semua hal yang kita ingin masukkan sudah selesai, maka kita tinggal mempublish atau mempublikasikan. Contohnya akan terlihat seperti ini, ya. Itu sudah selesai. Lalu kita bisa lihat blog. Baik, ini adalah blog saya yang template-nya sudah saya rubah sesuai dengan keinginan, sesuai dengan apa yang saya minati, gitu ya, seperti itu. Nah, bisa dilihat di sini saya sudah melampirkan atau membuat beberapa tulisan atau narasi. Misalnya tadi mengenai artikel sehat plus berat badan ideal, siapa takut. Isinya adalah mengenai gizi sebetulnya, berapa asupan makanan dan lain sebagainya, karena saya mengajar materi IPA terapan di sekolah. Nah, sudah bisa dilihat ada gambarnya, lalu ada teks tulisannya seperti itu. Nah, kita back lagi supaya kita bisa melihat yang lain. Misalnya kita ingin melihat kuis. Nah, seperti tadi, ini juga kuisnya sudah jadi. Bagaimana cara mengerjakannya? Kita tinggal klik link kuis yang sudah kita attach, maka akan terkoneksi ke Google Form. Karena saya men-setting link, bukan blog type attachmentnya. Nah, tinggal dituliskan di sini. Kita coba atas nama Dini Siti Anggraini, kelas 10 UPW 1. Next. Baik, kita isi dengan jawaban yang kita pikir paling tepat. Empat pertanyaan lagi. Oke. Ya. Setelah mengerjakan semua pertanyaan, maka kita cukup mengsubmit.
Oke. Kita bisa lihat view your score or my score ya. Total poinnya 100. Nah, ini kita juga bisa melihat feedbacknya karena kita bisa melihat mana yang benarnya, mana yang salahnya. Jadi kita bisa tahu pekerjaan kita sendiri seperti apa atau pekerjaan siswa pada saat mengakses kuis tersebut. Kita juga sebagai guru bisa melihat di sini responsesnya, klik data dari statistiknya, tren pengerjaan tugas oleh siswa kita seperti apa dalam bentuk bar chart. Lalu bisa dilihat juga ketika kita klik responses, itu ada dua kemungkinan, apakah individual atau summary. Kalau misalnya klik individual, maka kita akan bisa melihat per siswa atau per peserta didik bagaimana perolehan skor atau pencapaian dalam pengerjaan kuis tersebut. Baik, itu kira-kira mungkin sedikit ulasan mengenai blog saya. Sebagai informasi, mungkin apabila ada yang ingin lebih banyak melihat, walaupun yang sudah saya posting tidak cukup banyak karena saya juga baru memiliki blog, mungkin rekan-rekan bisa masuk ke mysoldrenalinbio.blogspot.co.id. Sekali lagi, blogspot saya adalah mysoldrenalinbio.blogspot.co.id. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah menyaksikan video tutorial ini. Sampai ketemu di momen atau pertemuan-pertemuan selanjutnya.